Gue nggak pernah percaya sama cerita persugihan atau semacamnya. Sampai kejadian itu, bener-bener terjadi di kampung gue sendiri. Semuanya berawal dari satu tempat yang dari dulu selalu dibilang jangan dideketin. Sebuah kandang kosong di tengah kebun bambu yang jaraknya cuma beberapa menit dari rumah gue. Sejak kecil gue udah sering dengar orang-orang nyebutnya sebagai kandang hitam. Namanya aja udah bikin merinding, tapi waktu itu gue nggak pernah anggap serius. Buat gue, itu cuma tempat tua yang dibiarkan terbengkalai. Padahal, katanya kandang itu udah nggak dipakai lagi sejak tahun 90-an. Pemiliknya juga udah lama pindah, entah kemana. Tapi anehnya, beberapa warga masih sering dengar suara geraman hewan dari dalam. Suara kayak sapi lapar, atau anjing besar yang lagi marah. Padahal pintunya digembok. Gemboknya gede dan tua. Dan semua orang tahu nggak ada hewan apapun di sana. Nggak ada satupun warga yang berani ngecek, apalagi buka pintunya. Mereka cuma lewat cepat dan pura-pura nggak dengar apa-apa. Malam itu, gue pulang dari rumah temen, sambil bawa senter HP, yang baterainya cuma tinggal 1%. Cahaya senternya udah berkedip-kedip, kayak mau mati kapan saja. Saat lewat kebun bambu, gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Langkah kecil, pelan, dan kayak sengaja disesuaikan sama langkah kaki gue. Setiap gue berhenti, langkah itu berhenti. Setiap gue lanjut jalan, suara itu muncul lagi. Pas gue nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Cuma deretan bambu tinggi yang goyang pelan. Senter HP, gue makin redup. Waktu gue sadar, posisi gue udah ada tepat di depan kandang hitam. Bayangannya menutupi jalan, gelap pekat. Dan entah kenapa gue ngerasa kayak ada dorongan halus yang bikin gue ngelangkah lebih dekat. Gue sendiri nggak ngerti kenapa gue mau aja dideketin tempat itu. Begitu gue sampai di depan pintunya, gembok tua yang harusnya nempel kuat tiba-tiba jatuh sendiri ke tanah. Kelak, suara itu keras di telinga gue. Gue langsung mundur sambil nahan napas. Belum sempat gue kabur, dari dalam ruang gelap itu muncul suara napas panjang dalam, berat. Kayak napas makhluk besar yang lagi sabar nunggu mangsanya datang. Suaranya bikin bulu tengkuk gue berdiri. Tapi yang paling bikin gue nggak bisa gerak adalah suara berikutnya. Masuk. Suaranya pelan, tapi jelas. Serak, rendah, dan bukan suara manusia. Bahkan, kedengaran seperti keluar dari tenggorokan yang bentuknya nggak wajar. Saat itu juga, gue langsung lari tanpa mikir. Gue nggak peduli kalau gue jatuh, kepleset, atau ketabrak apapun. Gue cuma mau jauh dari kandang itu. Dan sejak malam itu, hidup gue berubah. Gue ngerasa ada sesuatu yang ngikutin gue pulang. Kadang gue dengar napas berat di belakang pintu kamar gue saat gue coba tidur. Kadang gue takut lihat ke cermin, karena gue ngerasa ada bayangan lain di belakang gue. Tapi yang paling bikin gue nggak pernah bisa tenang adalah suara itu. Sampai sekarang, gue masih dengar bisikan itu. Pelan, seolah nunggu gue jawab. Masuk. Besok paginya, suasana kampung berasa beda. Udara kayak lebih berat, lebih sunyi. Dan orang-orang pada ngumpul di dekat kebun bambu dengan wajah tegang. Gue datang karena penasaran. Tapi begitu lihat apa yang mereka lihat, kaki gue langsung berhenti sendiri. Di tanah depan kandang hitam, ada jejak kaki yang nggak masuk akal. Ukurannya besar banget. Bahkan lebih gede dari tapak kaki manusia paling tinggi. Sekalipun di kampung gue. Bentuknya aneh kayak kaki manusia, tapi jari-jarinya panjang. Lebih panjang dari jari tangan orang dewasa, dan jejaknya dalam banget. Kayak makhluk itu punya bobot yang gak wajar. Jejak itu banyak, berserakan mengelilingi kandang, seolah makhluk itu keluar, muter-muter, lalu berdiri lama di dekat pintu. Pak RT datang, terus bilang, itu cuma ulah anak-anak yang iseng, tapi mukanya sendiri kelihatan ragu. Dan warga juga nggak ada yang percaya. Anak mana yang bisa bikin jejak kayak gitu? Apalagi jejaknya terlalu besar, terlalu nyata, dan terlalu dingin. Iya, dingin. Pas gue sentuh tanahnya, tanah di bekas jejak itu kerasa lebih dingin dari tanah di sekitarnya. Kayak sesuatu yang bener-bener bukan dari dunia ini baru aja lewat. Siangnya, waktu gue mau balik, Pak Tarto penjaga kebun tua, yang rambutnya udah putih semua manggil gue pelan. Dia narik lengan gue ke samping, dan mukanya kelihatan lebih serius dari biasanya.
Kamu lihat dia. Ya, katanya, suaranya lirih, tapi jelas. Gue langsung merinding. Gue belum cerita ke siapapun soal suara yang manggil gue malam itu. Gue bahkan berusaha lupa, tapi tatapan Pak Tarto bikin gue sadar kalau apapun yang gue lihat atau dengar bukan hal baru. Pak Tarto bilang kandang hitam dulu dipakai orang buat ritual persugihan. Ada makhluk yang dipanggil. Tapi orang yang manggil itu gagal bayar tumbal. Makhluk itu akhirnya terikat di kandang dan cuma bisa muncul kalau ada yang lewat. Katanya, makhluk itu nggak bisa asal ambil korban. Dia cuma bisa milih orang tertentu. Kalau kamu dengar suara ngajak masuk, kata Pak Tarto pelan, itu artinya dia sudah nandain kamu. Darah gue langsung dingin. Kaki gue berasa lemes, kayak mau jatuh. Gue nggak sanggup ngomong apapun. Gue cuma ngangguk kecil dan buru-buru pulang. 3 malam setelah itu, suara itu muncul lagi. Bukan dari kandang, bukan dari luar rumah, tapi dari jendela kamar gue yang posisinya persis di samping tempat tidur. Suaranya pelan, tapi kedengeran jelas banget di tengah malam yang sunyi. Kau belum jawab. Masuk. Gue nutup kuping pakai bantal. Tapi suara itu nggak berhenti. Malah makin deket, makin jelas. Sampai napasnya berasa kayak tepat di belakang kepala gue. Gue pura-pura tidur. Tapi badan gue gemeteran sendiri. Gue ngerasa ada sesuatu berdiri di luar jendela, ngeliatin gue, sampai suatu malam, listrik padam, gelap, total. Angin berhembus kenceng, dan bikin tirai kamar gue gerak pelan. Tanpa suara apapun, jendela kamar gue tiba-tiba kebuka sendiri. Perlahan, dan dari luar, lewat celah kecil itu, gue lihat 2 mata merah terang. Ngeliatin gue tanpa kedip. Mata itu nggak berkedip sama sekali. Kayak mata hewan. Tapi sinarnya terlalu sadar, terlalu hidup, terlalu dekat. Gue nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Gue cuma bisa nahan napas dan berharap mata itu pergi. Tapi itu nggak pergi. Mata itu tetap di sana. Seolah nunggu gue manggil balik. Sampai hari ini, gue masih nggak tahu apakah itu beneran makhluk dari kandang hitam, atau gue lagi ketempelan sesuatu yang ngikut gue sejak malam pertama itu. Yang gue tahu, setiap malam, suara itu tetap muncul. Kadang dari jendela, kadang dari sudut kamar, kadang dari belakang pintu, masih manggil gue, masih nunggu jawaban. Dan perjanjian itu belum selesai.